setelah rigid body ya, yang perlu kita siapkan, kita akan memasuki script ya. Script ini kita memakai script yang simple, script sederhana aja ya, tidak perlu script yang rumit-rumit. Script yang pertama kita pakai adalah script berjalan ke kanan dan ke kiri, atau istilahnya itu move horizontal movement ya. Oke, pertama kita akan seleksi dulu di sini ya, kita pastikan dulu semua yang bergerak kita berikan rigid body. Ini belum ya, kita kasih rigid body sini. Oke, kemudian kita masuk ke aset, kemudian kita masuk ke folder script, kita tambahkan script ya. Scriptnya adalah C#. Ini bacanya C crash ya tulisannya ya, tapi bacanya adalah C#. Kita klik di sini. Nah, kita memberi nama dulu. Namanya misalkan gerak kanan kiri. Gerak kanan kiri. Nah, ini ya. Script sudah jadi. Tapi kita harus menuliskan scriptnya dulu. Oke, kita coba buka scriptnya. Oke, ini ya, ketika dibuka seperti ini. Untuk awalan ya, jadi di script itu di Unity ada beberapa macam, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah collection, bagian atas. Collection itu artinya adalah segala sumber yang bisa kita akses ketika kita menggunakan script ini. Sumbernya adalah yang di sini ya, ada Unity Engine. Berarti segala sesuatu yang ada di Unity Engine kita bisa pakai. Nah, kalau memakai yang lainnya bisa juga, tinggal ketikkan di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada public class, di sini ada body class. Class itu ya salah satu apa ya istilahnya ya? Bagian dari script ya. Oke, kemudian di sini publiknya ada judulnya script yang kita tulis di sini tadi. Nah, di sini scriptnya adalah gerak kanan kiri. Di sini publiknya harus sama, gerak kanan dan kiri. Ya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti scriptnya rawan error. Oke, kita masuk di sini ya. Di sini ada bagian dari script, ada public headnya. Di sini ada bodinya. Ini ada kepalanya, ini ada bodinya. Kemudian ada 3 langkah. 3 bagian yang harus dipenuhi ketika kita membuat suatu script. Yang pertama adalah kita deklarasikan ya, deklarasikan variabel, kemudian kita masukkan input, kita setting inputnya. Yang kedua, kita memberikan script ketika inputnya dimasukkan. Kasarannya seperti ini, misalkan kalian ulangan matematika, jadi gurunya akan mendeklarasikan atau mengumumkan besok ulangan matematika bab ABC, contohnya seperti itu. Itu adalah variabel ya, deklarasi variabel. Kemudian untuk inputnya berarti misalkan guru matematika tersebut dia mewajibkan siswanya membawa penggaris, berarti itu adalah input ya. Nah, berkaitan yang terakhir scriptnya dia adalah jawabannya, cara menjawabnya. Oke, langsung saja kita masukkan dulu bagian atas ini. Nah, bagian sini ya. Oke, kita akan deklarasikan sebuah variabel. Deklarasinya mudah saja, kita ketikkan scriptnya yaitu public. Ini ya, public. Kemudian ada float. Nah, di sini tipenya saya menggunakan Visual Studio. Jadi Visual Studio itu langsung terintegrasi dengan Unity sehingga dia ada fitur autocomplete-nya. Kalau editor yang lain bisa, boleh, nggak apa-apa. Tapi untuk autocomplete-nya itu belum bisa dipastikan. Ini ya. Ini adalah public float. Float itu adalah satuan ya. Kemarin sudah dijelaskan, mungkin tipe-tipenya kan ada banyak. Ada boolean, kemudian ada string, kemudian ada integer, kemudian ada float. Kita pakai float dulu ya. Public float. Oke, public float kita namai, misalkan kita deklarasikan kecepatan. Kecepatan spasi sama dengan 5.0 F. F itu satuannya dari float, jadi harus wajib dikasih F ya. Public float
kecepatan sama dengan 5.0 5.0 ya, F. Kemudian di akhir script pastikan kita tambahi titik koma ya, karena script di Unity ciri khasnya wajib dikasih titik koma. Oke, gini ya. Oke, kecepatan. Jadi nanti kita akan umumkan sebuah variabel, sebuah apa ya? Sesuatu namanya kecepatan. Kecepatannya adalah 5.0 F. Gitu ya. Oke. Yang kedua kita ketikkan, kita harus masukkan inputnya ya. Kita ketikkan private, kemudian ada float. Kemudian kita masukkan apa ini ya? Input. Nah, kita namai dengan nama kita aja ya. Input kanan kiri. Kanan kiri. Oke. Nah, ya, jadi ada dua yang kita deklarasikan variabelnya, yaitu public float kecepatan dan input kanan kiri. Karena kita nanti script kita khusus ya, kita akan bagi-bagi script bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, setelah kita deklarasikan variabelnya, di sini kita masuk ke ada dua bagian ya, ada start, ada update. Bedanya seperti ini, ketika void start, ketika game dimulai, maka dia akan dieksekusi scriptnya. Tapi satu kali, hanya saat dia berjalan di awal saja. Tapi ketika di sini ada void update yang kita pakai, berarti dia setiap ada update, setiap ada detik atau ada pergerakan, ada input, dia akan terupdate secara otomatis. Gitu ya. Jadi kita memakainya adalah yang void update. Oke, tadi ada tiga ya. Yang pertama adalah variabel, deklarasi variabel. Kemudian kita akan setting inputnya. Oke, caranya seperti apa? Caranya adalah kita setting horizontal ini ya. Nah, ini input kanan kiri ya. Input kanan kiri. Nah, sama dengan input get axis, kemudian kurung buka kurung tutup horizontal. Oke, kira-kira seperti ini ya. Input kanan kiri sama dengan input get axis. Kemudian di sini ada horizontal. Ini horizontal ini dari mana? Ya, horizontal dari mana? Horizontal kita bisa melihatnya dari sini di Unity. Di Unity itu kita klik di sini. Aduh, sorry di sini ya. Di sini kemudian kita pilih di project setting. Nah, di sini ada input manager. Di Unity semuanya mendukung segala jenis input, mulai dari keyboard, mouse, stick, sampai dengan apa ya, apapun lah pokoknya. Semuanya yang bisa kita setting. Di sini mulai dari vertikal, horizontal, fire, jam segala macam sampai ke bawah ya. Dan di sini kita lihat. Nah, di sini. Kenapa namanya horizontal? Karena di sini tulisannya adalah horizontal. Input yang dikenali oleh Unity adalah horizontal. Kalau kita rubah menjadi kanan kiri, ini harus kita rubah. Misalkan kita rubah jadi ini ya, kanan atau kiri. Nah, nanti di scriptnya sini wajib juga dirubah jadi kanan dan kiri. Gitu. Oke, kita lanjut. Setelah kita setting inputnya, kita akan masuk ke dalam scriptnya. Ya, eksekusi scriptnya. Oke, caranya adalah kita pakai logika sederhana ya, yaitu memakai transform. Transform itu berarti bergerak. Kemudian kita tambahkan translate. Transform, translate, kemudian vektor. Ya, vektor. Di sini ada banyak vektor ya. Kemarin sudah dijelaskan vektor 2, kemudian vektor 3, vektor 4. Ya, vektor itu adalah arah, berarti kalau 2 dimensi x dan y berarti vektor 2, kalau 3 dimensi x, y, z berarti vektor 3. Yang kita pakai adalah vektor 3.
Vektor 3 kita kasih dot right. Berarti ketika dia bergerak ke kanan atau bergerak ke sumbu plus gitu ya. Kemudian kita akan kalikan. Kali time delta time. Time delta time, kemudian kita kalikan. Nah, kita kalikan ini publiknya kecepatan. Nah, kecepatan, terus kita kalikan inputnya di atas ini. Inputnya tadi namanya apa ya? Nah, input kanan kiri. Input kanan kiri. Nah, kira-kira seperti ini. Oke ya, logikanya sederhananya seperti ini. Transform translate. Ya kan? Ketika ada input, ya kan? Vektor 3 bergerak ke kanan. Jadi kita inputnya itu ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau ini kan kanan ya. Kanan itu berarti arahnya plus, kalau ke kiri berarti negatif. Dikalikan time delta time. Berarti setiap detik akan diupdate. Kemudian kali kecepatannya di sini ada 5.0, kemudian kali input kanan kiri. Oke, kita coba jalankan skripnya, ketik di sini run. Nah, ternyata di sini ada error ya. Expected gerak kanan kiri di baris 20. Kenapa? Karena kurang tanda titik koma. Jadi wajib harus dikasih titik koma. Kita jalankan lagi. Nah, aman ya berarti ya. Oke, skripnya sudah aman, kita akan aplikasikan ke dalam playernya. Ini kita close dulu. Nah, kita akan aplikasikan ke dalam playernya. Playernya yang warna biru ini ya. Caranya gimana? Ya tinggal digeser, taruh di sini. Nah, sudah masuk ya sini ya. Oke, cara masukinnya ada beberapa cara. Kita remove dulu. Ada caranya, yang pertama adalah kita drag di sini ya, atau kita langsung gerakkan di sini. Nah, masuk juga. Atau yang terakhir, yang ketiga ya, bukan yang terakhir ya. Yang ketiga adalah kita ketikkan skrip kita. Nah, di sini sudah muncul gerak kanan kiri. Oke, kita coba eksekusi apakah skrip ini berhasil atau tidak. Ya, kita jalankan. Nah, kita gerakkan kanan kiri dan ternyata berhasil.